Saya akan menelisiknya eksklusif. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Saudara, untuk menerjemahkan apa yang terjadi belakangan ini, saya mewawancarai pengajar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno. Bung Adi, sehat selalu. Sehat selalu, Bung Aiman. Bung Adi, ke depan kita akan banyak melihat tokoh-tokoh yang banyak diperebutkan. Benar nggak? Setuju, banyak pasti yang akan direbutkan. Siapa saja? Kalau melihat rankingnya, pasti Ganjar Pranowo. Karena publik masih menjadikan survei sebagai basis variabel untuk melihat seorang kandidat capres. Ya. Ganjar ini tren elektabilitasnya naik. Ya. Dibandingkan dengan yang lain, relatif agak stagnan. Makanya saya sebutkan ranking utama, buruan tokoh yang akan dicari oleh berbagai Ganjar partai Pranowo. itu Ganjar Pranowo. Jadi tidak heran kalau Golkar kemudian ingin menyediakan altar kuning andai tidak diusung oleh PDIP. Ini jelas dan tidak main-main tentu saja. Anda menilai bahwa tawaran Golkar itu serius ya? Ini bukan hanya pernyataan seorang Nurdin Halid, wakil ketua umumnya, tapi ini adalah sikap partai. Anda menduga seperti itu? Kalau melihat sikap partai secara umum belum ada ya. Tapi kalau melihat posisi Nurdin Halid, politisi senior, orang penting, wakil ketua, saya kira ini bukan soal candaan biasa di warung kopi. Ini sebagai sebuah penegasan bahwa saat ini sebenarnya Golkar sedang menghunting sosok yang bisa menderek elektabilitasnya Erlangga nanti. Karena kan kemungkinan Ganjar itu akan diduetkan entah sebagai capres ataupun cawapresnya Erlangga. Kenapa saya bilang begitu, Mas Aiman? Karena treatment Golkar terhadap Ganjar itu beda terhadap misalnya nih Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Kenapa? Kita tahu Ridwan Kamil itu sedang ikhtikharah, sedang berdiskusi dengan orang tuanya, mencari partai politik. Golkar juga welcome. Tapi soal pencapresan nanti dulu. Segala sesuatunya ditentukan oleh Erlangga. Beda dong ketika misalnya menawarin Ganjar, ayo Ganjar, capres ataupun cawapres, insya Allah akan disiapin. Kan begitu statementnya Nurdin Halid. Begitupun dengan Anies Baswedan. Kenapa Golkar tidak melirik? Bukankah Anies juga barang buruan yang bagus? Tentu melihat stagnasi dari elektabilitas Anies itulah yang saya membacanya, kok rada-radanya membajak Anies dalam konteks saat ini agak kurang menguntungkan bagi Golkar. Nggak tahu nanti ya. Betul, makanya kemudian Ganjar lah yang saat ini menjadi darling diburu banyak orang dan sepertinya Golkar tidak mau lepas juga itu tangkapan besarnya. Tapi bicara Ganjar Pranowo memang menarik. Kita nggak tahu karena sekarang ada dualisme. Konon yang beredar adalah Puan Maharani. Ada juga kemudian grassroots atau akar rumput di PD Perjuangan yang mengusulkan Ganjar Pranowo termasuk relawan. Saya ingin tanya, bagaimana sih endingnya menurut seorang Adi Praitno atas Ganjar Pranowo nanti? Saya kira PDIP akan berpikir realistis ya, bahwa pada akhirnya akan memilih dan mengusung kandidat yang memungkinkan PDIP itu akan menang di 2024. Karena dua hal yang sepertinya sedang dipikirkan betul atau sedang dikontemplasikan betul oleh Ketua Umum Megawati. Satu, agak sulit sebenarnya bagi PDIP itu hat-trick. Karena kan sudah menang 2 kali tuh Jokowi. Ya, kenapa sulit? Ya sulit karena memang belum ada portofolionya di Indonesia. Bahkan terjadi pada Demokrat di periode keduanya justru terjun bebas. Gitu. Iya, Anda menilai nggak ada sejarahnya partai politik menang 3 kali. PDIP 2014 menang, 2019 menang, 2024 nggak ada yang tahu. Anda mengatakan itu? Betul, tapi PDIP tentu ingin memecahkan rekor. Itu pikiran yang kedua, Mas Aiman. Yeah. Apa yang tidak mungkin di negara ini, apa yang tidak mungkin di politik di Indonesia, bagi PDIP sepertinya akan mungkin. Maka disitulah kemudian saya membaca opsi rasional mendukung Ganjar Pranowo adalah satu-satunya pilihan. Dan pasti didukung oleh Jokowi, Presiden Jokowi. Ya tentu saja harus didukung juga oleh Jokowi. Kalau Jokowi mendukung yang lain, variabel pemilih PDIP juga akan berkurang. Karena PDIP besar sampai sekarang itu karena ada variabel Soekarno, ada terah politiknya Megawati, dan tentu ada variabel Jokowi yang selama beberapa periode itu memenangkan pertarungan. Jadi prediksi Anda ketika survei Ganjar Pranowo stabil, maka tidak mungkin ditinggalkan PD Perjuangan, pasti akan mencalonkan Ganjar Pranowo. Betul, makanya kemudian bagaimana Ganjar ini terus menjadi satu-satunya orang yang dalam spotlight pembicaraan politik itu cukup dominan dan bahkan dalam survei. Kan di situ pertarungannya. Tapi kalau tahun-tahun ke depan Ganjar berkurang aura politiknya, tentu PDIP akan berpikir yang lain. Dan pasti gitu ya akan melirik Puan
untuk digandengkan mungkin dengan Prabowo Subianto. Wallahu alam soal itu. Dan asiknya Ganjar itu untungnya banyak. Satu misalnya, di basis pemilih PDIP itu relatif mendukung Ganjar Pranowo. Saat ini juga basis-basis pemilih yang afiliasinya ke Jokowi lebih memilih Ganjar Pranowo untuk diusung maju kembali. Ganjar dinilai sebagai duplikasi dari politik wong kilek, merakyat dan apa adanya. Postur politik yang selama ini selalu didengungkan oleh PDIP, bukan pada Puan Maharani malah. Oke, kalau kita bicara tadi Ganjar, sekarang saya ingin tanya, endingnya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, seperti apa? Nah ini agak rumit. Kalau Ridwan Kamil saya membacanya agak tanggung ya. Dari segi elektabilitas tanggung, dari segi partai politik sejauh ini belum ada orang yang tertarik yang ingin mengusung Ridwan Kamil. Bahkan segelas PAN sekalipun kan masih maju mundur itu. Karena Ridwan Kamil pergerakan politiknya hanya di Jawa Barat. Itu pun basis pemilih Jawa Barat harus berbagi tiga. Dengan Ganjar Pranowo, dengan Anies Baswedan. Di luar itu Ridwan Kamil agak susah captive marketnya. Lalu bagaimana dengan Anies? Anies diuntungkan karena dia adalah satu-satunya orang di luar kekuasaan. Di mana kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap Jokowi, anti terhadap pemerintah, anti terhadap PDIP, ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai satu-satunya orang yang bisa melawan siapapun nantinya yang diusung oleh kubu pemerintah. Jadi positioning Anies sesungguhnya sudah kuat saat ini, tinggal kemudian bagaimana meningkatkannya. Betul, meningkatkan elektabilitas, karena kalau mau melihat ceruk pemilih yang anti pemerintah itu besar. Dan itu yang kemudian sampai saat ini tidak dimaksimalkan oleh Anies. Dan yang paling penting Mas Aiman, percuma Anies misalnya satu-satunya orang yang berada di luar kekuasaan, punya basis elektabilitas yang relatif juga cukup stabil. Kalau tidak ada dukungan partai politik, maka Anies akan hanya menjadi capres angin surga karena tidak ada pendukungan politik. Nasdem misalnya, mungkin menjadi pintu konvensi bagi Anies, tapi Nasdem maju mundur. Tidak mau melakukan konvensi. Karena belum ada satupun partai politik yang lain yang mau diajak koalisi. Karena Nasdem tentu tidak mau konyol dong. PKS agak mau sedikit genit misalnya, mau mencoba menduetkan antara Anies dengan Sandiaga Uno. Tapi publik juga lupa bahwa itu mungkin terjadi kalau 2016, 2017 soal pilkada. Soal pilpres, saya kira Prabowo masih cukup determinan. PKS juga masih menganggap Dewan Syuro mereka, Salim Assegaf itu adalah orang yang paling mungkin mereka usung. Mau dari Demokrat, ada AHY. Mau dari PKB, di situ mazhab politiknya sudah beda. Apalagi Caimin juga maju. Golkar jelas Erlangga. Puan, Ganjar sudah mengkapling PDIP. Gerindra sudah Prabowo harga mati. Kalaupun toh tidak, di situ ada Sandiaga Uno, Anies Baswedan. Jadi rumit sebenarnya membaca dukungan partai politik soal yang terang menerang justru hanya satu, Ganjar Pranowo. Ganjar dan kemungkinan ada Sandiaga Uno. Karena harus diakui Mas, sejak jadi menteri, pergerakan Sandiaga Uno ini memang cukup agresif ya. Hadir ke berbagai penjuru masyarakat, mengkapitalisasi posisinya sebagai Menteri Pariwisata. Baik, dari semua gambaran ini sangat bisa dipastikan bahwa tahun 2022 yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi tahun politik start, mulainya tahun politik untuk 2024. Bung Adi ya? Setuju. Jadi yang bilang pemilu itu masih lama adalah mereka yang tidak pernah bersinggungan dengan politik secara langsung. Dan faktanya memang sudah di depan mata. Terima kasih Bung Adi Praitno, pengajar dari UIN Said Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas informasinya, sehat selalu Bung Adi. Saudara, kapan sesungguhnya pelaksanaan Pilpres? Benarkah akan ada rencana maju? Kenapa saat ini ketika kita melihat sekeliling kita mulai kentara proses menuju pemilihan presiden? Saya akan melisiknya eksklusif